Pasca libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, jumlah cetak kartu tanda penduduk dan kartu keluarga di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung meningkat. Hal ini disebabkan banyaknya pelajar maupun mahasiswa yang bersekolah di luar daerah yang mudik melakukan pembaruan KTP. Pasca libur Idul Fitri, permintaan percetakan kartu tanda penduduk atau KTP dan kartu keluarga atau KK mengalami lonjakan yang signifikan. Sejak berakhirnya libur Lebaran hingga 17 April lalu, tercatat sebanyak 782 KTP telah dicetak, meningkat 50% dibandingkan dengan hari-hari biasa sebelum Lebaran. Selain itu, sebanyak 500 kartu keluarga telah dicetak selama periode yang sama, atau naik 85% dibandingkan hari-hari biasa. Pihak Disduk Capil Pangkal Pinang menjelaskan, lonjakan ini terjadi karena banyak warga yang memanfaatkan momen mudik untuk mengurus administrasi kependudukan, khususnya mahasiswa dan santri yang selama ini menempuh pendidikan. Terutama peningkatan yang sangat signifikan adalah yang pertama di cetak KTP ya, cetak KTP Pangkal Pinang pasca Lebaran sampai kemarin di hari Kamis itu tercatat jumlahnya 782 keping ya. Itu mulai dari tanggal pasca Lebaran sampai tanggal 17. Peningkatan dibandingkan sebelum Lebaran itu lebih di angka 50% ya. Jumlahnya lebih banyak dan ini diharapkan dengan adanya lonjakan ini menjadi momentum bagi masyarakat untuk semakin sadar akan pentingnya dokumen kependudukan serta memanfaatkan layanan yang disediakan secara optimal. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara, lebih dari 1.000 calon jemaah haji di Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan tahap pelunasan pembayaran akhir dan siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Saat ini, di beberapa kabupaten kota masih melakukan manasik haji dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sebanyak 1.065 calon jemaah haji asal Kepulauan Bangka Belitung siap diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji 2025. Persiapan keberangkatan jemaah saat ini telah mencapai 100%, termasuk administrasi, kelengkapan dokumen, dan perlengkapan pribadi. Para calon jemaah haji ini terbagi dalam 3 kloter, yakni kloter 6, 7, dan 8. Dijadwalkan, calon jemaah haji akan mulai masuk asrama pada tanggal 8 Mei dan diberangkatkan pada 9 Mei mendatang. Untuk jemaah haji Bangka Belitung jumlah 1.065 itu pelunasan semuanya sudah melunasi ya, dan untuk 1.065 itu semuanya mengambil untuk porsi itu berangkat semua, dan untuk kesiapan manasik haji tingkat kabupaten kota 2 kali sudah dilakukan, dan untuk manasik haji tingkat kecamatan sebanyak 8 kali juga sudah dilakukan. Seluruh calon jemaah haji telah melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dan telah menerima koper serta perlengkapan lainnya yang diperlukan selama di Tanah Suci. Diharapkan para calon jemaah haji dapat menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kebutuhan bahan pokok terutama beras dan minyak kita di Kepulauan Bangka Belitung dipastikan aman menjelang Idul Adha 1446 Hijriah. Hal ini mengingat adanya tambahan beberapa ton untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Jelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, ketersediaan bahan pokok, terutama stok beras dipastikan aman. Hingga saat ini, sebanyak 2.000 ton beras masih tersimpan di gudang Perumbulok Bangka. Jumlah tersebut dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan ke depan. Tak hanya beras, pasokan minyak goreng merek minyak kita juga mengalami penambahan.
biasanya stok minyak hanya tersedia sebanyak 250 hingga 270 ton. Namun, khusus untuk menghadapi meningkatnya permintaan masyarakat pada Idul Adha, stok pun ditingkatkan menjadi 400 ton. Langkah ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan pokok menjelang Idul Adha yang akan datang. Ya, siapa? Stok yang kami kuasai saat ini di gudang Suindung sebanyak kurang lebih 2.000 ton. Ini stok yang cukup banyak untuk kapasitas di Bangka. Kalau dibagi bulan mungkin bisa sampai 4 bulan mungkin ya, 4 bulan plus ini. Menghadapi Idul Adha, kami sudah mendapatkan kontrak pembelian minyak kita dengan PT SP Belitung sebanyak 400 ton untuk di bulan depan. Harga eceran tertinggi beras medium dijual seharga Rp13.100 per kilogram. Sedangkan untuk beras premium, harganya hanya Rp15.400 per kilogramnya. Adapun minyak kita dijual dengan harga Rp15.700 per liter. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Informasi lainnya, Saudara. Pedagang santan kelapa di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung alami penurunan penjualan. Hal ini disebabkan harga kelapa yang naik dan sulitnya mendapatkan pasokan kelapa untuk mereka jual. Penjualan santan kelapa di Pangkal Pinang mengalami penurunan. Para pedagang mengeluhkan turunnya omset penjualan mereka hingga 50% seiring melonjaknya harga kelapa di pasaran. Saat ini, harga kelapa segar dijual dengan harga Rp12.000 per butir dan santan dijual dengan harga Rp15.000. Naik dari sebelumnya yang dijual berkisar Rp8.000 per butir dan santan dijual Rp12.000. Selain itu, pedagang mengaku sulit mendapatkan pasokan kelapa. Jika ada, harga yang sudah dipatok dari tangan pertama sudah tinggi, sehingga mereka terpaksa menaikkan harga jual. Ya, ngambilnya lebih murah. Kalau 7.000, 8.000 itu lebih murah. Nah, ngambilnya. Ya, saya ngambil 14.000, ngambilnya 12.000, Pak. Untuk penjualan sendiri, Pak, ada kenaikan atau penurunan, Pak? Kalau naik turun, banyak turun nih. Berapa persen kira-kira, Pak? Wah, itu kalau 20 tuh 5% istilahnya. 5% apa 50%? Jadi 15.000, 20 turun 15.000. Berarti Ya, 10% lah. 10%-an Nah, gitu, Pak, ya. Pedagang berharap agar pasokan kelapa dapat kembali normal, sehingga harga santan kelapa menjadi stabil dan daya beli masyarakat serta penjualan pedagang kembali meningkat. Nanda Ardiansa, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Saudara tetap saksikan Kompas TV News Bangka Belitung sepekan usai jeda berikut ini.